Halo semua, balik lagi di channel Jualan Laptop Indonesia bareng sama gua Andre. Oke, hari ini gue bakal review laptop bekas Lenovo ThinkPad T430. Tapi sebelum kita mulai reviewnya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa dinyalain logo loncengnya biar dapat notifikasi tiap kali kita update video terbaru. Oke, karena di video ThinkPad sebelumnya banyak juga yang request nih untuk review Lenovo ThinkPad T430, maka hari ini gue review nih Lenovo ThinkPad T430. Kalau yang belum nonton video ThinkPad sebelumnya, kalian bisa klik link di atas sini atau di sini ya. Itu untuk video ThinkPad sebelumnya, untuk seri yang T410 ataupun T420. Oke, kita langsung mulai aja reviewnya. Kita mulai dari desainnya terlebih dahulu, seperti biasanya ya. Untuk T430 ini dia memiliki desain yang sama seperti seri ThinkPad T lainnya. Untuk bagian back covernya dia polos aja, nggak ada desain apapun. Hanya terdapat ciri khas dari ThinkPad itu sendiri, yaitu tulisan ThinkPad di bagian atasnya dan juga tulisan Lenovo di bagian kanan atasnya di sebelah sini. Dan untuk back covernya ini dia terbuat dari carbon fiber serta warnanya hitam doff gitulah ya. Dan untuk di bagian back covernya ini dia ada indikator, lampu indikator ya, lampu untuk sleep dan juga lampu untuk standby atau idle, yaitu logo baterai gitu. Dan di bagian bodinya ini, di bagian sini ya, dia ada tulisan ThinkPad. Dan seperti biasa, untuk ciri khas dari ThinkPad itu sendiri yaitu ada pointer di tengah keyboardnya ini. Cuma karena kita dapatnya bekas, jadi untuk pointernya ini udah hilang. Cuma kalau kalian mau beli ataupun mau replace yang baru juga bisa, karena ada yang jual gitu. Dan yang gue suka dari seri ThinkPad ini yaitu layarnya. Layarnya ini bisa ditekuk sampai dengan 180 derajat coy, kayak gini. Tuh. Jadi kalian nggak perlu takut kayak pas lagi main gini, set, wah, atau kegeser sama teman kalian begini, set. Gak usah takut patah. Kalau laptop biasa kan udah pasti patah. Kalau kayak gini dia nggak bakal patah coy. Jadi kalian tenang aja. Dan untuk kisaran beratnya juga hanya berada di 1,79 kg. Ya, untuk laptop dengan bodi kokoh dan terkenal dengan durability-nya menurut gue ini lumayan ringan. Di 1,79 kg itu lumayan ringan karena berada di bawah 2 kg. Di sisi displaynya, layarnya memiliki ukuran 14 inch dengan rasio 16:9 dengan resolusi HD 1280 x 720 pixel. Layarnya juga sudah menggunakan layar LED dengan teknologi LED backlight, serta juga terdapat anti glare, yaitu bayangan kalian nggak bakal mantul di sini seperti itu. Dan yang gue suka salah satunya itu di bagian atas layar ini udah ada webcam dan lampu tambahan seperti seri-seri ThinkPad lainnya. Tetapi kan untuk seri ThinkPad yang sebelumnya gue review kayak ada yang dia cuma lampu aja, ada yang cuma kamera aja, jadi nggak ada lampunya. Nah, kalau di ThinkPad T430 ini yang gue suka dia itu ada kamera dan juga lampunya. Jadi kalau untuk nyalain lampunya, ini yang perlu kalian catat ya, karena waktu itu juga ada yang pernah tanya bagaimana untuk nyalain lampu di ThinkPad ini gitu. Kalian perlu lihat dulu untuk tombolnya. Kalau di seri ThinkPad T430 kalian cukup tekan Fn plus spasi seperti ini. Nah, nyalakan. Kalau mau matiin, pencet lagi Fn plus spasi. Seperti itu. Untuk sektor dapur pacunya, Lenovo ThinkPad T430 ini sudah didukung dengan Intel Core i5 generasi ketiga atau 3320M dual core ya. Dengan base clock 2,6 GHz dan memiliki penyimpanan sebesar
320 GB hard disk dengan kecepatan 7200 rpm. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, Lenovo ThinkPad ini memiliki beberapa seri, yaitu ada yang memiliki penyimpanan 320 GB seperti Lenovo ThinkPad ini, dan juga ada yang memiliki penyimpanan sebesar 500 GB. Untuk RAM-nya sendiri, Lenovo ThinkPad T430 ini memiliki RAM 4 GB DDR3 dengan kecepatan 1600 MHz up to 16 GB. Dan untuk RAM-nya sendiri, dia memiliki dual slot RAM atau double slot RAM. Jadi kalian enak gitu mau nambah RAM ataupun mau ganti RAM. Untuk 8GB jadi 16GB, karena RAM bawaannya ini nggak onboard, jadi bisa kalian copot sesuka hati kalian, di replace ataupun di upgrade gitu. Dan untuk baterainya, laptop ThinkPad T430 ini memiliki baterai sebesar 6 sel lithium ion, dan based on web baterainya ini bisa bertahan sampai dengan 9,7 jam untuk pemakaian normal. Di bagian graphic cardnya sendiri, yaitu masih standar aja, yaitu menggunakan Intel HD Graphics 4000 dan masih onboard, jadi belum ada tambahan VGA atau dual VGA. Untuk audionya sendiri menurut gua lumayan banget nih, karena sudah memiliki teknologi Dolby Advanced Audio versi 2. Mungkin gua kasih sedikit dulu kali ya previewnya untuk audionya. Oke, menurut gua untuk audionya sendiri itu lumayan enak gitu. Untuk suara dari penyanyinya juga jelas dan nggak mendem seperti speaker-speaker lainnya. Jadi suaranya ini keluar, dan bassnya mungkin memang nggak terlalu nendang. Cuma menurut gua udah lumayan oke lah untuk ya kelas-kelas laptop kayak gini gitu. Apalagi ini kan termasuk laptop jadul ya. Untuk audionya menurut gua udah oke gitu. Udah bagus lah untuk dengar musik ataupun nonton film gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Coba kalian komen di bawah. Pengen tahu gua pendapat kalian gimana untuk audionya. Untuk sisi konektornya sudah tersedia satu express card, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 port VGA, 1 port audio combo jack, 1 port LAN, 1 port mini HD display, dan sudah terdapat 4-in-1 card reader slot. Sisi konektivitasnya, Lenovo ThinkPad T430 ini sudah tersedia WiFi dengan integrated 802.11 ABGN dan juga satu Bluetooth versi 4. Nah, untuk keyboardnya sendiri tidak berbeda jauh dengan seri ThinkPad lainnya. Seperti ThinkPad yang sebelumnya pernah gue review, yaitu ThinkPad T410 dan ThinkPad T420. Keyboardnya ini bentuknya sama. Terdapat beberapa tombol fisik, yaitu salah satunya tombol untuk mute, tombol untuk volume up dan volume down, dan juga terdapat volume untuk mute mic-nya gitu. Dan juga sudah terdapat tombol power di bagian keyboardnya. Untuk sensasi ngetiknya sendiri menurut gue lumayan nyaman, cuma mungkin sedikit berbeda ya, karena tombolnya ini lebih kecil daripada ThinkPad T410 gitu. Untuk tombol fisiknya juga di sini masih ada untuk pointernya, dia nyatu sama keyboardnya. Ya paling itu aja sih. Untuk webcamnya sendiri menurut gua lumayan bagus. Jadi ya walaupun seperti webcam pada umumnya lah ya gitu. Jadi masih banyak noise-nya. Resolusinya juga menurut gua masih VGA gitu. Jadi nggak terlalu bagus. Cuma untuk sensornya sendiri menurut gua udah lumayan bagus gitu. Untuk sekedar video call ataupun foto-foto biasa juga udah lumayan bagus gitu. Cuma kalau untuk sekarang mungkin lebih bagus foto menggunakan handphone gitu, karena hasilnya kan lebih bagus ketimbang foto menggunakan laptop gitu. Nah, untuk benefit dari menggunakan Lenovo T430 ini yang sudah terlihat jelas, yaitu dari bodinya ya, yang terlihat kokoh dan juga terkenal akan durabilitasnya yang
kalau bisa kalian search di YouTube itu mungkin ada yang pernah eksperimen untuk Lenovo seri ThinkPad ini diinjek gitu, jadi nggak rusak gitu. Nah, sudah terkenal akan durabilitasnya. Yang kedua, dapat dicolok dengan banyak USB. Seperti yang udah gue kasih tahu tadi ya, USB-nya ini ada 4, 2 USB 2.0 dan juga 2 USB 3.0. Jadi kalian bisa nyolokin 4 USB secara bersamaan. Kayak mau pasang hard disk eksternal, mau colok USB di bagian kiri, di kanan, dan mau pasang yang lain-lain lagi mungkin gitu. Untuk handset gaming kan dia masih menggunakan USB, kalian bisa colok juga sekaligus. Jadi menurut gue itu salah satu benefit dari menggunakan Lenovo ThinkPad T430 ini. Nah, yang ketiga, komponennya ini mudah diganti ataupun ditambahkan. Seperti yang gue jelasin juga tadi, seperti RAM-nya ini masih bisa dilepas, jadi nggak onboard seperti laptop-laptop masa kini atau zaman sekarang. Jadi kalian bisa ganti kayak, oh gue mau 16 GB nih, jadi gue bisa ganti 8 GB dual slot seperti itu. Harddisknya juga mudah untuk dicopot gitu. Dan ya menurut gue itu sih salah satu benefit dari ThinkPad T430 ini gitu. Dan laptop ini juga cocok untuk digunakan para IT programmer ataupun IT maba dan juga pekerja lapangan, karena yang seperti gue bilang, untuk pekerja lapangan sendiri dia bisa dibantu dengan di video sebelumnya yang udah pernah gue bilang juga, bisa dibantu dengan lampu tambahan untuk menerangi di bagian keyboardnya, karena dia belum ada backlightnya, jadi bisa disupport dari lampu di samping webcamnya ini gitu. Dan juga kenapa gue bilang cocok untuk IT maba ataupun programmer, karena ya untuk prosesornya sendiri kalian udah bisa tahu lah, Core i5 ya udah lumayan gitu untuk processingnya. Dan untuk IT maba juga menurut gue lumayan cocok untuk coba-coba untuk segala macam gitu, jadi masih bisa masuk lah gitu menurut gue. Nah, untuk part yang paling kalian tunggu nih, untuk range harganya, yaitu bisa kalian temui di marketplace di kisaran 2-3 juta rupiah, tergantung dari kondisi laptopnya dan juga kesehatan dari si laptop tersebut. Ya, sekian aja review Lenovo bekas ThinkPad T430 hari ini. Kalau ada salah-salah ataupun ada yang menggunakan Lenovo ThinkPad T430 ini atau lebih tahu, boleh kalian komen di bawah, karena ini berdasarkan pengetahuan gue aja seperti biasa ya. Kalian boleh komen-komen di bawah gitu. Jangan lupa juga di-share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, kerabat ataupun keluarga, ataupun ya ke abang-abang tukang somai juga boleh depan rumah ya. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. Oke? See you next week, guys. Nah, makan.